Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pemirsa Al-Rifai Channel dan terkhusus murid-murid Bapak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Bandar Lampung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Senin bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, atau hari ini merupakan hari terakhir dari 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara mengenai Zulhijjah tentu banyak sekali sejarah di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat atau hari Sabtu, atau bahkan mungkin ada juga yang hari ini baru melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hewan kurban merupakan bagian daripada syariat agama kita, yaitu agama Islam. Nah, lalu bagaimana sih sebabnya, kisahnya, ceritanya kok bisa umat Islam itu memiliki satu syariat namanya syariat kurban? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Syariat kurban pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengabadikan kisah heroik ini yang sangat fenomenal di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, khusus anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Bandar Lampung, ini tayangan spesial khusus Idul Adha, terlebih di masa pandemi corona seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Banyak versi, banyak riwayat, banyak pendapat. Di antaranya adalah tentang permulaan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Mulanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi pada malam 8 Zulhijjah. Karena itu pada tanggal 8 Zulhijjah kita mengenal dengan istilah, dengan nama hari, yaitu hari Tarwiyah. Tarwiyah yang dalam bahasa Arab berasal dari kata rawa yarwi, yang dalam bahasa kita memiliki banyak sekali arti. Di antaranya adalah mengairi, mengisahkan, menceritakan, merenung, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada malam ke-8 Zulhijjah, beliau masih ragu, beliau masih bertanya-tanya, apakah ini mimpi benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau adalah bisikan dari syaitan. Nah, karena ini hari pertama ia bermimpi, ia bertanya-tanya, maka yarwi, kita kemudian mengenang peristiwa bertanya-tanyanya Nabi Ibrahim itu dengan istilah Tarwiyah. Maka kita memperingati pada tanggal 8 Zulhijjah sebagai hari Tarwiyah. Masih belum yakin keesokan harinya pada malam 9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Bahkan kali ini lebih jelas, lebih terang. Ini mimpi tetapi seperti bukan mimpi. Ini mimpi tetapi seperti kenyataan. Maka kemudian jelaslah pada malam yang kedua ini beliau mengerti bahwa mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengerti, karena mengerti bahasa Arabnya itu adalah Arafah, maka pada tanggal 9 Zulhijjah diperingati sebagai hari Arafah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, bahwa penglihatan seorang nabi di dalam mimpi adalah wahyu.
Nah, maka jelas mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan wahyu. Dan pada malam yang ketiga, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, semakin terang. Dan pada hari itu, pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita peringati sebagai Idul Adha, itulah hari di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Kala itu di pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta izin kepada istrinya, Sayyidah Hajar. Nabi Ibrahim punya istri dua, dari dua istrinya melahirkan Nabi semua. Istri yang pertama Sayyidah Sarah, dari Sayyidah Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Sayyidah Hajar punya anak namanya Ismail. Tetapi meskipun Sayyidah Hajar adalah istri muda atau istri kedua, tetapi dia lebih dulu hamil daripada Sayyidah Sarah. Karena itu Nabi Ismail usianya lebih tua daripada Nabi Ishak alaihissalam. Masyiral mukminin rahimakumullah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta izin kepada Hajar, wahai istriku, aku hendak pergi bersama Ismail untuk bertamu. Tanpa Hajar tahu bertamu kepada siapa, Ibrahim meminta kepada Hajar untuk memberikan minyak wangi, untuk menyisir rambutnya, untuk memakaikan pakaian yang terbaik kepada Ismail alaihissalam. Tanpa sepengetahuan Hajar dan Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa sebilah pisau dan seutas tali dalam perbekalannya. Hingga kemudian singkat kisah keduanya berangkat. Dalam perjalanan setan sibuk menggoda semuanya agar proses penyembelihan Nabi Ismail ini gagal. Tidak pernah setan sesibuk seperti sibuknya kala itu di satu hari di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya Ismail. Datang iblis kepada Hajar, wahai Hajar, ketahuilah bahwa Ibrahim suamimu yang kamu cintai itu dia sedang pergi bersama anakmu dan dia akan menyembelih anakmu Ismail. Kata Hajar, saya tidak percaya. Tidak mungkin seorang nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Tetapi apa kata iblis? Benar apa yang aku katakan wahai Hajar, karena suamimu Ibrahim telah bermimpi bahwa Tuhannya memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Apa kata Hajar? Hajar kemudian bilang sama iblis, wahai iblis, seandainya ini adalah perintah Allah, jangankan Ismail, aku sendiri siap untuk dikorbankan. Maka kemudian iblis berputus asa, gagal dia menggoda Sayyidah Hajar, dia berpindah, berlari mengejar Ismail. Begitu yang menggoda Ismail, dia bilang dengan Ismail, wahai Ismail, engkau sekarang tertawa, engkau sekarang tersenyum-senyum, tapi ketahuilah wahai Ismail bahwa sebentar lagi engkau akan disembelih oleh ayahmu. Apa kata Ismail? Ismail bilang kepada iblis, engkau dusta. Lalu iblis menjawab, aku benar, aku tidak berdusta, aku tidak berbohong. Bahwa dalam berbekalannya ayahmu membawa sebilah pisau dan seutas tali. Maka kemudian Ismail bertanya, untuk apa wahai iblis? Ayahku menyembelihku. Maka iblis menjawab, karena ayahmu mengira bahwa ia telah mendapatkan wahyu untuk menyembelihmu dalam sebuah mimpinya. Maka kemudian Ismail mengatakan kepada iblis, jika memang itu perintah Allah, maka tidaklah mengapa aku siap untuk melaksanakan perintah itu. Ketika iblis hendak berkata-kata lagi, hendak menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam segera mengambil batu dan kemudian dilemparkan batu itu ke arah iblis, hingga dalam sebuah riwayat dikisahkan mata iblis pecah. Nah itulah kenapa kemudian menjadi sebuah syariat dalam ibadah haji, masuk dalam rukun haji. Ketika orang berhaji, ia wajib melaksanakan lontar jumrah, karena ini mengenang peristiwa melempar setannya Nabi Ismail alaihissalam. Begitu sampai di sebuah bukit, ada yang menyebut di Mina, ada yang menyebut di dekat Musdalifah, dan kita kenal dengan istilah Jabal Qurban. Di sana kemudian Nabiullah alaihissalam mengatakan kepada putranya, Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, kita akan berkurban. Ketika sampai di tempat kurban, Ismail bertanya kepada ayahnya, aina kurbanu? Mana kurbannya wahai ayah? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
Dengan berat hati ia mengatakan kepada Nabiullah Ismail. Ini Nabi Ibrahim lama tidak punya keturunan, bertahun-tahun nggak punya anak. Sampai suatu ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Menghadap kepada Allah, bermohon kepada Allah, rabbi habli minas solihin. Anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Ini penantian panjang, doa yang lama. Allah kemudian kabulkan. Akhirnya Allah kasih anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Seorang anak yang sangat sabar namanya Ismail. Ketika anaknya besar, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sampai Ismail pada usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia lagi lucu-lucunya. Para mufasir mengatakan usia sa'ya itu antara usia 7 sampai 13 tahun. Berarti kira-kira mungkin kalau sekolah waktu itu anaknya masih SD, masih di MIN, masih di madrasah ibtidaiyah negeri. Masih lucu-lucunya. Allah perintahkan untuk sembelih. Nah, maka lanjutan kisah yang tadi, ketika keduanya berada pada sebuah bukit, siap untuk menyembelih Ismail, ayahnya Ibrahim berkata kepada Ismail, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi, dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Ini Ismail anak yang soleh. Ismail tidak pernah bertanya kenapa. Langsung dia jawab. Apa kata Ismail? Ya abatif ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ini orang tua yang soleh, melahirkan seorang anak yang soleh. Ketika mendapatkan perintah dia tidak pernah bertanya kenapa. Kalau kita ingin punya anak yang soleh seperti Ismail, maka cara terbaik adalah dengan kita memantaskan diri, mensolehkan diri kita seperti Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian singkat kisah, Ismail berserah diri, Ibrahim kemudian juga memulai untuk memotong, menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Tentu sebuah ujian yang begitu berat, perintah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, menyembelih anaknya sendiri. Setelah sekian lama, sekian tahun didamba-dambakan, begitu lahir, begitu sampai pada usia sa'ya, usia yang lucu-lucunya menggemas karena anaknya pintar, solih. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan untuk dia sembelih. Ini kalau manusia biasa tidak mungkin mau melaksanakan perintah ini. Tapi ini karena Nabi. Dan ini bukan kriminal, ini bukan kisah sembarang kisah, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ismail anak yang soleh, tapi dia punya permohonan sebelum disembelih. Di antara permohonan Ismail adalah, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, tolong tajamkan pisaumu agar mempercepat proses kematianku, agar aku tidak berlama-lama merasakan sakit. Yang kedua, tolong ikat tangan dan kakiku agar aku tidak meronta-ronta ketika engkau menyembelihku. Yang ketiga, sing-singkan lengan bajumu, wahai ayahku, jangan sampai terkena darahku. Karena apabila engkau pulang kemudian membawa baju, membawa pakaian yang terpercik darahku, niscaya itu akan menimbulkan kesedihan bagi ibu. Apalagi jika ibu tahu anaknya meninggal karena disembelih oleh anaknya, oleh ayahnya. Dan kemudian, wahai ayahku, tolong bawa pulang pakaianku, bawa ke ibu sebagai kenang-kenangan. Jika suatu saat nanti ibu merindukanku, ibu bisa melihat pakaianku. Wahai ayahku, tolong cegah, jangan biarkan anak-anak seusiaku datang ke rumah, karena ini hanya akan menimbulkan kesedihan bagi ibu. Maka kemudian dengan penuh haru, dengan derai air mata, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail, dan ketika pada saatnya mulai dieksekusi, dihadapkan wajahnya ke tanah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih, tiba-tiba pisaunya terbalik. Kemudian Ismail bilang sama ayahnya, wahai ayahku, jangan dibalik pisaunya, jangan ragu-ragu ayahku, pakai yang tajam, jangan yang tumpul. Maka kemudian Ibrahim
mencobanya lagi. Setelah dicoba dipotong, ternyata pisaunya tidak mampu memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Pisau tajam, tetapi ketajaman pisau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat juga ada yang mengisahkan ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencoba menghunuskan pisaunya ke batu dan batunya terbelah. Tetapi ketika hendak menyembelih leher Ismail, pisaunya tidak mempan digunakan. Itulah pisau tajam, tetapi urusan mempan tidak mempan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang si pisau untuk menyembelih, untuk mampu mempan memotong leher daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Masya Allah. Maka ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang dengan membawa seekor kambing yang besar yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu Ibrahim, dan engkau akan mendapati balasan sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih putranya karena putranya digantikan dengan seekor kambing. Fanadainahu bidhibhin adzim. Diganti dengan binatang sembelihan yang besar. Maka ketika itu semuanya pecah tangis haru. Akhirnya Nabiullah Ismail tidak jadi disembelih, diganti dengan seekor domba. Lalu kemudian para malaikat di jagat raya menyambutnya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabiullah Ibrahim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ismail pun berkata, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Demikianlah kisah sejarah kurban pertama kali disyariatkan dalam agama kita. Ini adalah sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Begitu hebatnya iman Nabi Ibrahim. Jangankan harta, jangankan kambing, jangankan sapi, bahkan anak kesayangannya sekalipun, ketika ini perintah Allah untuk dikorbankan, maka ia rela berkorban, mengkorbankan sesuatu yang terbaik, memberikan sesuatu yang paling ia cintai. Maka pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal kita belajar. Yang pertama, anak yang solih lahir dari seorang anak yang solih. Kalau kita ingin punya anak yang solih, maka silakan kita mensolihkan diri kita masing-masing. Yang kedua, belajarlah mengkorbankan yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkemampuan hari ini untuk berkurban, kita berkurban. Kurban yang kita lakukan, sapi, unta, kerbau, kambing, belumlah seberapa dibandingkan dengan kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Mohon ampun, astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.